Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan teruskan bab yang kedua yang kita pelajari untuk pelajaran matematika, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Ada 3 kali pertemuan nanti untuk membahas materi ini, dan yang dibahas pertama kali adalah tentang operasi fungsi. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita ambil yang gampang saja. Ada fungsi linear 2x min 3 dan fungsi kuadrat ya 2x kuadrat plus 7g min 15 ya. Pertanyaannya adalah tentukan hasil dari ini ya, operasi penjumlahan fungsi f ditambah fungsi g, kemudian pengurangan fungsi f dikurangi g, kemudian perkalian dan pembagian. Agak beda yang terakhir ini, kita cari nanti sampai dengan x-nya diganti min 2 itu berapa nilainya. Oke. Kita jawab yang pertama ya, penjumlahan. Jadi fungsi f ditambah fungsi g ya, kita ambil saja fungsi f-nya 2x min 3, fungsi g-nya 2x kuadrat plus 7x, maka hasil penjumlahannya adalah untuk yang sejenis ya, 2x kuadrat ini hanya satu, kita tuliskan lagi, gak ada penjumlahannya. Tapi untuk yang x ini 7x tambah 2x berarti 9x. Kemudian di sini ada min 3, min 15 berarti min 18. Mudah kan ya? Sekarang yang pengurangan. Ya, sama penulisannya, fungsi f-nya ini, fungsi g-nya ini. Untuk lebih amannya dikasih kurung ya. Karena kalau kurungnya lepas untuk penjumlahan nggak pengaruh ya. Tapi kalau pengurangan ini harus hati-hati. Kita lihat sekarang. Ini min 2x kuadrat. Oke. Kemudian yang x berarti 2x min 7 berarti min 5x. Nah, yang angka ini berarti min 3 min itu jadi plus ya, berarti plus 12. Hati-hati. Jadi kalau yang pengurangan lebih sulit dari yang penjumlahan. Sekarang perkalian. Jadi 2x min 3 kali 2x kuadrat plus 7x min 15. Nah, ini perkalian pelangi ya, yang kita kenal di SMP dulu. Berarti 2x kali ini semuanya 2x kali 2x kuadrat berarti 4x pangkat 3, 2x kali 7x berarti 14x kuadrat, dan seterusnya. Dicermati perkaliannya, perkalian pelangi ya. Kemudian yang pangkatnya sama atau suku yang jenis berarti dijumlahkan. Ini x kuadrat berarti 14 min 6x ya, dan x kuadrat. Yang x-nya juga begitu, min 30x min 21x berarti min 51x plus 45. Oke, jelas ya. Sekarang operasi yang keempat adalah pembagian. Jadi fungsi f-nya dibagi fungsi gx-nya. Nah, kalau pembagian ini jangan dicoret, x-nya dicoret itu nggak boleh ya. 315 nggak boleh dicoret ya. Dicoret itu kalau kita sudah memfaktorkan. 2x min 3 yang bawah ini bisa difaktorkan. Jadi 2x min 3 x plus 5. Nah, ini kuncinya, berarti kalian harus bisa memfaktorkan ini ya. Nah, kalau udah sama ini coret dengan yang di atas berarti tinggal 1, yang bawah tinggal x plus 5. Jadi hasil pembagian fx yang di atas dengan gx yang bawah menjadi 1/x plus 5. Nah, oke. Kemudian yang D ini min 2. Setelah kita ketemukan f dibagi gx, kalau x-nya diganti min 2, ya udah hasil rumus ini tadi, x-nya diganti min 2, 1 per min 2 plus 5, jadi sepertiga. Oke, bagian yang pertama ini operasi fungsi, saya rasa masih mudah dipahami, mudah dinalar. Nah, sekarang kita masuk yang agak sulit barangkali, namanya, sebelumnya ini untuk latihan ya, silakan dikerjakan. Nanti silakan kalian diskusikan dengan temanmu, tidak dikumpulkan ya, tidak dikumpulkan, untuk memastikan, memantapkan apa kalian paham terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke ya. Nah, sekarang materi yang berikutnya, fungsi komposisi. Oke, ini sebenarnya erat kaitannya dengan operasi fungsi, tapi di sini operasinya berupa ini, lingkaran ya, lingkaran. Namanya fungsi komposisi. Definisinya adalah jika fungsi f adalah suatu fungsi dari a ke b dan fungsi g fungsi dari b ke c, maka h adalah fungsi a ke c.
disebut dengan komposisi fungsi. Seperti ini ya kalau digambarkan, bahwa fungsi A ke B rumusnya F, fungsi B ke C dituliskan rumusnya apa nanti fungsi Gx-nya. Nah, dua rumus ini kalau digabung itu sama dengan fungsi H. Jadi A ke C ini adalah penggabungan dari fungsi F dan fungsi G. Nulisnya dibalik. Jadi ini ya. Jadi fungsi F dilanjutkan fungsi G. Nulisnya dibalik, hati-hati. Yang membacanya fungsi F dilanjutkan dengan fungsi G. Maka dua rumus ini digabung, nanti itu yang dicari, dan itu namanya fungsi komposisi. Nah, penulisannya seperti ini tadi, kemudian dibuat menjadi ini G dalam kurung Fx. Oke, agak susah ini ya. Coba kita lihat contohnya. Misalkan fungsi Fx-nya 2x-6, Gx-nya min 3x plus 5. Tentukan Fg atau G dilanjutkan F ya. Ini kalau membacanya, maka jawabannya adalah kita rubah dulu. Nah ini, fungsi ini F kemudian G dituliskan seperti ini ya, Fgx. Yang Gf juga begitu, Gfx. Kemudian kita masukkan sekarang, Gx-nya berapa? Gx-nya adalah ini, min 3x plus 5. Nah, diganti ya. Kalau yang ini, F-nya berapa? 2x min 6. Oke, ini langsung dua contoh sekaligus ya. Kemudian, hasilnya berarti, kalau Fx-nya itu 2x min 6, kemudian diganti dengan min 3x plus 5. Jadi, X ini diganti dengan min 3x plus 5. Kemudian, min 6. Nah, itu ya. Mengganti X dengan Gx-nya. Gx-nya adalah ini. Yang semula 2x min 6 jadi 2x. X-nya min 3 plus 5 min 6. Yang ini juga begitu. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah min 3 plus 5 ya. Berarti X-nya diganti 2x min 6. Berarti ini min 3x min 3 diganti 2x min 6 plus 5. Baru kita selesaikan. Seperti biasanya perkalian biasa ya. Ini kali ini kali ini. Kemudian ini juga begitu, min 3 kali 2 min 6, min 3 kali min 6 19 ya. Kemudian diselesaikan, jadi min 6x plus 4, min 6x plus 23. Oke, mudah kan ya. Nah, sekarang yang B ini masih diteruskan. Kalau hanya pada X saja, berarti yang ditanyakan rumusnya saja. Tapi kalau sudah diteruskan, X-nya diganti 2, setelah rumus ketemu, baru diganti dengan X-nya 2. Diteruskan min 6 kali 2 plus 23, jawabannya ini ya, min 12 plus 23. Oke, ini kalau kalian niat, saya rasa juga mudah untuk dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk contoh lagi. Jadi kita coba menghubungkan antara fungsi fx-nya linear, fungsi gx-nya adalah fungsi kuadrat ya. Oke, sama saja sebenarnya. Jadi penulisannya diganti seperti ini dulu, Fgx, Gfx, kemudian kita masukkan Gx-nya berapa, kemudian ini juga begitu, Fx-nya bagaimana, rumusnya yang kita di atas, kemudian kita mengganti X-nya di fungsi F-nya ya, jadi Fx-nya diganti dengan ini, X kuadrat min 4X, 6X min 3. Ini juga begitu, Gx berarti X-nya X kuadrat, berarti X-nya diganti 6X min 3 kuadrat. 4X juga diganti ya, X-nya. Baru kita selesaikan. Yang sebelah kiri gampang ya, perkalian ini dengan ini kali ini jelas ya. Kalau yang ini hati-hati ya. 6X min 3 kuadrat itu berarti 6X min 3 kali 6X min 3. Baru perkalian pelangi ya. Kali ini hasilnya ini. Kemudian yang ini jelas, min 4 kali 6, min 24x, min 4 kali min 3 plus 12. Baru kita gabungkan. Ya, yang ini digabungkan berarti yang hanya ini aja angkanya ini. Tapi kalau yang sebelah sini, x-nya min 36x, min 24x, min 60x. Oke ya, plus 26 jelas. 9 tambah 20 tambah 5. Nah ini ya, contoh yang kedua
terkait dengan fungsi komposisi. Oh, ini masih teruskan, berarti yang diminta min 1, kalau X-nya diganti min 1 berapa? Ya tinggal ngitung aja. Jadi setelah ketemu rumusnya, X-nya dari min 1, diganti X-nya, kemudian dihitung. Ya, min 1 kuadrat, 1 kali 36, 60 kali min 1 plus 60 plus tambah 6. Ya. Oke, jelas ya. Baik, sekarang ini yang agak susah. Menentukan fungsi jika fungsi komposisinya diketahui. Nah, ini agak susah ya. Coba perhatikan dua soal ini. Diketahui fx-nya min 5x plus 3. Diketahui fungsi komposisinya adalah 4x min 2. Tentukan gx-nya. Terus yang berikutnya, diketahui gx. Fungsi komposisinya ini, tentukan fx-nya. Oke, ini agak susah. Coba dicermati. Nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Coba supaya bisa mudah, ini kita bandingkan, kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 1 dan 2 ya. Pertama ditulis dulu perubahan dari fungsi komposisinya seperti ini ya, fgx, fgx. Fgx tetap sama fgx. Nah, coba sekarang berikutnya gx yang ditanya nomor 1. Gx yang ditanya. Berarti gx-nya dimasukkan ke dalam fx. Jadi gx, fx-nya min 5x diganti min 5 kali gx plus 3. Gitu ya. Kemudian yang ini juga begitu. F gx-nya berapa? Gx-nya adalah ini 4 min 8 ya. Nah, oke, nah sekarang kita lihat berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah ini dipindah plus 3 min 3. Kemudian yang sini, nah ini dimisalkan ya. Dimisalkan yang di dalam kurung ini 4x min 8 adalah S. Oke, kalau ini yang memudahkan ya. Sekarang langkah berikutnya, berarti kalau yang ditanya gx saja, maka min 5-nya menjadi pembagian, perkalian jadi pembagian. 4x min 5 dibagi min 5. Kalau ini kita teruskan, berarti 4x sama dengan S plus 8. Nah, untuk yang nomor 1 ini sudah tuntas, sudah selesai. Min 4 per 5x, min 5 per min 5 adalah 1. Selesai jawabannya. Ya. Sekarang, kalau yang ini, jadi kita misalkan tadi x menjadi sama dengan 1/4 S plus 2. Oke, berikutnya bagaimana? Nah, ini ya. Yang 4x min 8 diganti dengan S. Yang x-nya ini diganti dengan ini. Berarti min 3 kali x, min 3 kali 1/4 S plus 2 plus 5. Oke, kita teruskan. Ini, kalau diselesaikan min 3/4 S. Kemudian ini min 3 kali 2 min 6 tambah 5 min 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, S-nya diganti X. Berarti Fx sama dengan min 3/4 X sama dengan 1. Oke. Mudah-mudahan kalian paham materi yang terakhir di pertemuan yang pertama ini, khususnya untuk materi yang ini ya. Soal nomor 2 inilah, hati-hati nanti ya. Nah, silakan kalian kerjakan latihannya, dicocokkan dengan temannya, tidak dikumpulkan. Kalian cukup mengerjakan kuisnya dan caranya dikumpulkan seperti biasanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.